Terus mungkin berarti sebetulnya kalau misalnya pemerintah desa, pemerintah kabupaten juga memberi perhatian di sini sebetulnya bisa dikembangkan lagi Pak ya. Kalau pemerintah kabupaten Pak, nggak ada kalau provinsi, melainkan provinsi Pak. Iya. Kan asetnya provinsi ini Pak. Oke. Berarti mungkin yang paling akhir ini sebetulnya harapannya Bapak ini mungkin terhadap pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tentang destinasi wisata ini bagaimana Pak? Iya, bagaimana saya ke depannya nanti supaya diperhatikan juga ini, terutama ini perpipaannya ini Pak. Sebetulnya ini kalau perpipaannya Pak membutuhkan uang, ya kalau untuk skala saya besar, ya 40 juta sudah cukup nih Pak. Iya. Bisa mini jalan air nih Pak. Mm-mm. Istilah saya bisa kerja sendiri, panggil saya punya saudara bantu, istilah nggak usah ada gaji. Cukup pembeli pipa saja. Iya. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di salah satu destinasi wisata yang dulu sangat ramai di kisaran tahun 90-an. Sekitar tahun 86 Pak ya. Sekitar tahun 86 itu destinasi wisata yang dulu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Tentu ini terletak di desa Toli-Toli, Kecamatan Lalungga Sumeto ya, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hari ini saya sudah berada dengan Pak Jack ini. Dan beliau adalah tokoh masyarakat di sini yang memahami betul soal perjalanan destinasi wisata di sini. Apalagi beliau memang pensiunan dari Dinas Pariwisata ya, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pak Jack, kita kalau boleh kita diceritakan tentang awal mula dari kolam ini dulu seperti apa dan perkembangannya seperti apa sampai itu diterlantarkan bagaimana ininya Pak, ceritanya gitu. Siapa? Jadi terbangun adanya kolam renang ini Pak sudah mulai 86, adanya PPN Pak, masih zamannya Gubernur S. Nur Alala Pak. Ya Pak Alala aja. Dibangunlah kolam renang ini tahun 87. Sampai sekarang ini sudah hampir kurang lebih 20 tahun diterlantarkan, tidak diperhatikan. Ya baru-baru ini ada program dari provinsi Pak di Kerjala ini. Ya boleh bilangkan hutan dulu ini Pak, tidak jadi nih. Ya, inisiatif dari provinsi dia bantu saya untuk membersihkan ini sampai sekarang kita lihat keadaannya ini. Jadi kebetulan di atas gunung ini kan pernah datang Habibie dulu. Jadi di atas pengresiman di sini akan ada apa itu tanda apa itu penandatanganan itu, tapi saya tidak tahu sekarang. Jadi sampai sekarang ini insya Allah bagaimana upaya pemerintah dia bisa hanya cukup pengadaan air saja Pak. Perpipaan itu kalau sudah jadi mini air ya mungkin sudah syukur alhamdulillah sudah bisa operasi lagi ini kolam renang Pak. Iya. Kalau sumber airnya di mana Pak? Kalau sumber airnya kurang lebih 1 kilo Pak. Dari atas, dari sini ya? Iya, siap. Terus yang kemudian sejak tahun 87 dibangun, dulu pengunjungnya bagaimana Pak dulu? Kalau pengunjungnya dulu cukup ramai Pak, karcisnya sama si ingat itu 91 itu 86, ya kurang lebih 1.000 rupiah Pak. 100 rupiah 100 karcisnya. rupiah ya? Saya punya honor itu hari masih 7.500 Pak, 1 bulan. Iya ya. Itu dulu waktu masih rame-ramenya itu pengunjungnya dari mana? Dari Kendari? Dari Kendari Pak. Rata-rata dari Kendari ya? Kan ini objek wisata dulu yang dikenal hanya 2, Batugong dengan di sini Pak. Toroni Pak belum ada. Iya, betul ya. Ditelantarkan ini mulai tahun berapa Pak? Dari sejak tahun 91 itu? Ke 92 Pak. 92 sampai sekarang baru mulai lagi. Itu Pak, kalau ini kan desainnya di sini kan yang seperti Bapak bilang tadi ada kolam, terus di sebelah sana di bawah itu ada juga kolam ya Pak?
Di itu kolam ikan di situ, Oh, tapi kolam ikan. 2018 ini Mm. ada mi konsultan, ada mi master plan-nya itu di bawah dua kolam renang itu, Pak. Mm. Tentu Bapak sebagai orang yang memahami betul soal perjalanan lokasi wisata di sini, bayangannya Bapak itu harusnya kolam ini akan seperti apa, Pak? Ya jadi begini, Pak, kalau bisa ya pemerintah cukup ya perhatikan bagaimana bisa ya bangun ini kembali seperti yang dulu, Pak. Ini kan kendalanya hanya air. Kalau kolamnya itu, Pak, belum bocor, Pak. Masih bagus ya? Masih bagus, Pak. Saya datang kerja ini baru-baru ini pas sudah kurang lebih 20 tahun di Terlantar, masih pol airnya, Pak. Menandakan itu berarti tidak bocor. Tidak bocor, betul. Kalau sampai sejauh ini, Pak, sentuhan dari pemerintah ini melihat potensi kolam ini bagaimana, Pak? Apakah baik pemerintah desa, baik pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi, bagaimana, Pak? Ini kan begini, Pak. 2018 pernah anggota datang reses dari partai PKS. Saya tawarkan kalau bisa mengelola di sini pendanaan, dana apa itu yang di Inspirasi. dana desa apa itu. Saya sudah komit di atas, saya lobby di atas oleh Kela. Terakhir kepala desa dia tidak mau. Sebetulnya dia bisa tangani dulu ini kepala desa. Tapi yang tidak tahu dari faktor dana juga kepala desa mungkin. Tapi kalau ini kan sebetulnya asetnya aset Provinsi. pemerintah provinsi ya. Iya. Terus mungkin berarti sebetulnya kalau misalnya pemerintah desa, pemerintah kabupaten juga memberi perhatian di sini sebetulnya bisa dikembangkan lagi, Pak ya. Kalau pemerintah kabupaten, Pak, tidak ada kalau provinsi, melainkan provinsi, Pak. Yeah. Kan asetnya provinsi ini, Pak. Oke. Berarti mungkin yang paling akhir ini sebetulnya harapannya Bapak ini mungkin terhadap pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tentang destinasi wisata ini bagaimana, Pak? Iya, bagaimana saya ke depannya nanti supaya diperhatikan juga ini, terutama ini perpipaannya ini, Pak. Sebetulnya ini kalau perpipaannya, Pak, membutuhkan uang. Ya kalau untuk skala saya besar, ya 40 juta sudah cukup nih, Pak. Iya. Bisa mini jalan air nih, Pak. Istilah saya bisa kerja sendiri, panggil saya punya saudara bantu, istilah nggak usah ada gaji. Cukup pembeli pipa saja. Iya. Berarti intinya memang yang paling penting dari menumbuhkan, maksudnya membangkitkan kembali kolam toli-toli ini, itu adalah memaksimalkan seluruh potensi, baik potensi pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sehingga ke depan hal yang paling dasar saya misalnya perpipaan bisa diwujudkan. Dan yang paling inti sebetulnya bagaimana ke depan kita mendorong kembali bangkitnya kolam di desa Toli-Toli ini bisa kembali seperti dulu, ramai, menjadi pusat dan salah satu destinasi wisata unggulan. Dan tentu kita berharap semua stakeholder ikut membantu. Semoga di masa-masa yang akan datang seluruh destinasi wisata di sini bisa bangkit, dan itu akan ikut menopang terus tumbuhnya kesejahteraan masyarakat di desa sini dan di Kabupaten Konawe dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke. Siap.